Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau membantu untuk menjelaskan ya, ibu-ibu, mbak-mbak tentang coding. Nah, coding itu sama seperti yang disampaikan oleh ibu dosen, itu mempermudah untuk mengolah data. Langsung aja, yang pertama contohnya di bagian umur. Nah, umur, variabel umur. Jadi umur, paritas, pendidikan ibu, jenis keluarga, jenis persalinan itu namanya determinan atau karakteristik dari penelitian. Kan ada variabel bebas, ada variabel terikat, variabel pengganggu, variabel kontrol dan lain-lain. Nah, tapi ada nih variabel karakteristik dari respondennya, misal seorang ibu hamil gitu. Nah, itu ada nih yang menarik untuk diteliti. Nah, makanya itu juga perlu dimasukkan ke dalam data penelitian. Nah, untuk contohnya umur. Nah, umur di sini dibagi menjadi dua dengan pembagian diberi kode 1 untuk usia 20 sampai 30 tahun dan diberi kode 2 untuk kurang dari 20 dan lebih dari 30 tahun. Nah, pengklasifikasian umur itu dua atau nanti dibagi tiga itu tergantung dengan sumber dari ibu-ibu atau mbak-mbak peroleh gitu. Misal, oh umur tuh ternyata dibagi, misal umur remaja, remaja tuh ada remaja apa muda, tengah, apa dewasa dan lain-lain. Aku juga lupa bagian remaja gitu. Nah itu nanti tergantung dari sumber gitu. Jadi sumbernya juga harus jelas pembagian umur dan pertimbangan peneliti juga. Terus nanti pengkodeannya ya sesuai datanya. Misal ini kuesioner nih, ngisi kuesioner. Nah, umurnya itu ternyata kategorinya masuknya satu, nah ditulis angka satu. Terus kayak misal paritas, paritas ada multipara, nulipara. Nah, langsung aja karena ini kan datanya data palsu ya, cuma buat pura-pura untuk coding. Jadi tinggal aja nulis satu, dua, oh satu aja deh. Ini satu, ini dua, ini satu. Nah, tapi pembacaannya itu tuh, oh dua itu nulipara, satu itu multipara gitu. Terus nanti pendidikan ibu diisi ya tinggi, rendah juga boleh. Karena kan ini data palsu cuma buat contoh aja ya. Jangan diisi tiga ya. Kalau tiga nanti nggak ada. Jadi diisi yang sesuai codingan kalau pendidikan ibu. Terus ada jenis keluarga, misal nuclear family atau keluarga inti, extended family, keluarga besar. Monggo silahkan diisi uh, random aja. Jenis persalinan misal pervaginam sama SC. Oh, pervaginam semua. Oh, ada satu yang SC gitu. Tingkat pengetahuan. Nah, tingkat pengetahuan ini nanti dibagi jadi tiga, baik, cukup, kurang. Tapi ada juga sumber lain yang milihnya dibagi dua, jadi baik dan baik dan kurang aja gitu. Terus tingkat kecemasan dibagi jadi dua, cemas dan tidak cemas. Mungkin ada sumber lain yang membaginya jadi cemas, cemas ringan, panik dan lain-lain, ya itu tergantung si penelitinya nanti mau milihnya apa. Ini ada tiga juga boleh, tiganya dua gitu. Oke, terus kecemasannya bisa diisi jangan 12 juga ya. Pokoknya random aja dulu gitu. Ini untuk olah datanya. Nah, ini nanti kita kopas dan kita masukkan ke SPSS. Nah, untuk codingnya seperti ini kurang lebih. Nah, ini SPSS seri apapun itu mungkin ada perbedaan tapi nggak jauh beda. Yang paling terpenting itu adalah di bagian bawah sini ya, data view dan variable view. Kalau data view nanti isinya itu data yang tadi udah disiapkan, mau Word atau Excel yang isinya tentang umur, paritas, jenis persalinan, dan lain-lain yang sudah di coding pakai 1, 2, 3, 0, dan lain sebagainya, terserah dari si peneliti. Nah, nanti di variable view itu nanti kita tulis namanya. Nama itu apa? Nama tuh tadi maksudnya umur, paritas gitu, berarti penamaannya gitulah ya, karakteristik atau variabelnya. Terus nanti yang di data view ini ya tinggal kita kopas saja dari Word sama Excelnya tadi,
di sini angka berapa aja yang harus dimunculkan. Kalau tadi kan kita pakai data yang data palsu aja, cuma untuk nyoba memasukkan data gitu. Langsung boleh mau mulai dari data view, boleh mau mulai dari variabel view juga boleh. Kalau misalnya yang pertama umur, terus tadi ada yang kedua itu paritas, pendidikan ibu. Wih, kok nggak bisa pendidikan ibu masuk? Kenapa ya? Oh, karena kita pakainya tadi spasi, bukan underscore. Jadi kalau misalnya ada dua kata, itu pakainya underscore. Jadi tulisnya yang benar pendidikan underscore ibu. Gitu. Habis itu jenis keluarga, jenis underscore keluarga. Habis itu ada jenis jenis persalinan underscore ya, jangan lupa. Habis itu ada tingkat pengetahuan, terus ada kecemasan. Selanjutnya yang diperhatikan juga type-nya ya. Type-nya ini ada macam-macam. Tapi yang kita pilih yang numerik. Kalau string, tadi sempat dicontohin string, itu misal buat data-data yang memang tidak include atau tidak masuk untuk penghitungan. Kayak misalnya nama, misal di situ tuh ada responden 1, 2, 3 dan namanya, terus masuk ke data di SPSS, itu juga nggak masalah, tapi dia tidak ikut di analisis gitu. Jadi kosong. Terus habis itu ada desimal. Desimal ini tuh angka yang mengikuti setelah angka utuhnya tadi, misal 1,00. Nah, itu berarti 00 di belakangnya ada 2 gitu. Mungkin bisa kita ubah ke 00 semua aja. 00 semua. Terus label tuh penamaan, misal mau diubah, misal umur mau diubah usia ibu gitu juga boleh. Kalau ini nggak harus pakai spasi, nggak harus pakai, pokoknya pakai spasi bisa gitu. Bukan, kalau ini kan kayak coding juga gitu, jadi pakai spasi bahasa codingnya. Paritas mau tetap paritas juga nggak apa-apa. Terus pendidikan ibu nggak usah diganti, gitu aja juga nggak apa-apa. Terus misal jenis persalinannya tipe ya. Terus apalagi kecemasan nggak usah ditulis, mau sama juga tidak apa-apa. Kalau tingkat pendidikan sih pengetahuan gitu. Nah, terus values ini yang paling penting, ini sangat-sangat menentukan codingnya nanti. Karena di values itu nanti kita akan masukin benar-benar pengkodingannya tadi. Jadi kita pencet cell yang nomor 1, non, karena masih kosong kita isi. Nah, value itu diisi dengan angka, sedangkan label itu diisi dengan huruf atau kata kalimat boleh. Umur gitu. Tapi kan di umur itu tadi dibedakan jadi 2. Yang pertama, 1 itu untuk kode 20 sampai 30 tahun. Sekarang di sini jangan langsung oke ya, pencet add dulu. Add itu artinya dia memindahkan dari value label ini ke kertas kosong, bukan kertas apa ya, kolom isian yang kosong di sini. Nah, kalau udah ke add berarti aman nih, udah ke lock, udah kunci. Nanti yang kedua itu adalah kurang dari 20 tahun dan lebih dari 30 tahun. Jangan lupa untuk dipencet add. Nah, kalau udah selesai jangan langsung di close, tapi kita pencet OK gitu. Terus ada paritas yang pertama apa ya tadi ya, multipara ya, kayaknya ya multipara. Yang ini berarti 1. Oke, kita add ya. Udah bener belum sih? Coba aja ya, kita lihat ya.
incorrect berarti salah. Karena apa? Karena tadi ya value itu untuk angka dan label itu untuk hurufnya. Multipara. Oke, nomor 2 tadi ada nullipara ya. Atau grande multipara sih? Grande multipara ya kayaknya ya. Multipara. Kita add. Terus nomor 3 ada nullipara. Salah ya kayaknya ya. Tadi kayaknya cuma ada multipara sama nullipara ya. Kalau grande multipara nggak ada kan ya. Oke, berarti grande multiparanya itu kita hapus ya. Nah, kalau hapus itu kita boleh pilih yang ini ya, remove. Atau misal kita mau ubah, kita juga bisa ubah. Oh, 2 tadi tuh ternyata dia codingnya sih nullipara. Nullipara. Nah, otomatis yang change ini berubah karena kita gantinya langsung. Pokoknya kalau ganti itu langsung pencet aja value-nya atau labelnya. Nah, kalau udah gini, ini nggak bakal bisa keganti kalau kita nggak pencet change. Jadi, pencet change-nya dulu. Ini ya masih grande multipara ya, nomor 2. Kalau kita pencet change, yeay, hasilnya 2, nullipara. Nah, yang 3 kok sama-sama nullipara, berarti ini harus kita hapus. Langsung aja pencet remove, gitu. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya, mungkin aku percepat aja. Misal pendidikan itu apa sih? Tinggi, rendah. Tinggi. 2 itu rendah. Terus, pencet oke dulu. Habis itu apa lagi? Jenis keluarga. 1 itu nuklir. Nuklir itu keluarga inti. Keluarga inti. Add 2 keluarga besar. Keluarga besar. Pencet oke. Terus jenis persalinan 1 pervaginam atau normal ya. Normal. 2 SC atau mungkin tindakan operasi gitu ya. Tindakan operasi. Add. Terus pencet oke. Terus yang ini nih. Ini karena ada 3 ya, berarti kalau pengetahuan itu ada baik, cukup, terus 3 itu kurang. Oke, terus yang terakhir ada kecemasan. Kecemasan itu ada 1 cemas tidak cemas aja ya. Nanti tergantung ya, ini tadi pengklasifikasinya itu harus sesuai teori yang ada. Kalau misalnya ada cemas tidak cemas, terus panik dan lain-lain, cemas ringan, nah itu monggo disesuaikan sama peneliti mau seperti apa, tapi harus berdasarkan teori yang ada. Nah, udah nih habis ke value, itu kita ke bagian measure-nya ini. Measure itu yang tadi ya, skala datanya tuh termasuk apa sih? Dia tuh numerik atau kategori gitu. Kalau kategori kan itu nominal ordinal, kalau numerik itu kayak interval rasio. Nah, kalau interval rasio itu di sini kodenya tuh scale. Nah, tapi karena di sini kan umur, paritas gitu kan mereka masuknya ordinal. Jadi ada kategori tapi dia tidak setara ya, sama aja gitu. Kecuali kayak tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan itu dia adalah kategori tapi dia bertingkat, ada baik, cukup, kurang, ada tingkatannya, berarti dia skalanya ordinal. Terus kalau kecemasan juga sama, cemas dan tidak cemas itu nominal, tapi nanti misal beda lagi kalau pembagiannya beda gitu. Mungkin itu. Terus nanti yang di data view kita bisa isi yang kayak di Word tadi, di kopas aja yang dari Word, kita kopas ya angka-angkanya. Wait. Mana ya tadi ya? Ini ya. Nah, baca di sel yang 1 tinggal paste aja.
Nah, ini udah nemu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umur paritas, pendidikan ibu, jenis keluarga, jenis persalinan, tingkat pengetahuan, kecemasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Semangat ya!